KL. Oke banget. KL. 23 Yurita Haki. Udah deh. Kasihan deh lo. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan arisan Kance Lama yang kelima, bertepatan dengan ulang tahun Kance Lama. Jadi arisan Kance Lama bertepatan dengan ulang tahun Kance Lama yang kelima. Oke, sahabat KL dimanapun berada, ikuti keseruannya. Karena hari sudah menunjukkan pukul 2:30, jam 3 kita mau ada Ustadz yang datang karena ada sponsor ya. Nah, ini sudah 2:30, jadi kita mulai saja arisannya karena ini berkaitan dengan hari ulang tahun KL. Nah, sembari teman-teman lagi makan, ada yang lagi ngopi, dan lain sebagainya, kami beritahuin dulu, ini ada yang berarti masih fokus ya, walaupun makan tapi telinganya masih dengar. Jadi karena hari sudah menunjukkan 2:30, kita mulai saja ya. Gimana Pak? Yang punya kita ini dulu ya, kita fokus dulu karena memperingati
absen nama dapat door prize sama dek deh aku. Absen aku deh. Aku lah sudah ngopi dan ngantuk lagi. Buka apa? Kat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya cintai, yang saya sayangi, sahabat, kawan yang bergabung di grup Kancelam ini. Alhamdulillah sungguh kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ridho dan berkatnya juga. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan kawan sekalian sebagai penyambung lidah dari yang ditua-tuakan di Kancelam Perliansa. Pada hari ini tanggal 16 Januari kita putar dulu memori kita 5 tahun yang lalu. Kita putar dulu 5 tahun yang lalu sebelum grup WA bertebaran di WA itu sudah buat WA grup Kancelam yang sebelumnya dulu di Facebook, sebelum lagi 2011 pernah dulu kita buat grup-grup dulu. Jadi alhamdulillah syukur kita masih dipertemukan dalam keadaan walafiat untuk sama-sama bukan memperingati tapi memperbaiki lagi kita yang telah sama-sama kita sepakati. Dan mungkin nanti acaranya ditambah dengan tausiah bermaaf bila panitia ini Pak Awo ini ada kekurangan karena aku jadi bantu jadi dia minta maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila saya memberikan kata pengantar ini terdapat kesalahan dan pada Allah saya mohon ampunan. Saya ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para panitia kami silakan. Sumbangsi saran apa untuk kedepannya, ada seleksi, ada apa-apa, ada kira-kira? Iya. Dari ulang gitu ya. Dengan melibatkan Jabotabek, seluruh dari kawan-kawan dari Jabotabek, kita dari Kilitra, dari Aceh itu sangat terlalu. Sekarang kita menggoncang barisan kita terus langsung ambil lagi kok. Mirza Emirta, Martianto, Berta Priani, tahun 2022. Perasaanku baik wakil puasa Ramadan, Ramadan itu bulan 3, bulan 4 Ramadan. Perasaan baru kemarin di rumah Eliana itu. Allah puasa lagi bulan 4. Dewan Para Dua Kota Yunita Hakim yang mewakili untuk menerima duit konsumsi sama itu. Ini dari berani banyak teman-teman SMP masuk ke anggota grup namanya Kancelam. Dan ini kegiatan Kancelam ini bukan sekedar kongko-kongko ini. Oke, ini dokumentasi ini Aprili Maulidi masuk ke subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aman dari guratan-guratan wajahnya, kayaknya usianya di bocor aku ya.
taunya ayu buat kakak kian. Apa memakai istilah jamaah biasanya di masjid. Namun di luar nih kita pakai istilah yuk kakak kian. Yuk kak, agamnya ini konsep dakwah model baru. Tausiah agama tapi di kafe. Jadi aku tadi sempat bertanya sama penyelenggara, kata beliau kami ini komunitas Kance Lama. Selama apa kak? Kami ini remaja tahun 93. Benar ya? Sekarang komunitas ini usianya 5 tahun. Berarti amun ditekar yang hadir saat ini kurang lebih usia 45 sampai 48 tahun, benar ya? Berarti usia yang tidak muda lagi namun belum tua. Aku sempat, yuk kak, tadi bertanya dengan di samping-samping ini, konsep model acara ini tausiahnya apa? Kata dia, jadi kita bahas tentang kematian, tapi ini ada relevansinya, yuk, karena khususnya kita di Batu Raja ini, kalau terkena ada tulisan rumah dijual, tapi rumah ini tidak laku-laku kak. Lama nih, bertanya aku, ngapa lo melaku rumah di samping nih mang? Ini yang punya gantung diri, jadi angker. Nah, fenomena ini bagaimana Islam melihatnya? Derajatnya sahih. Idza kana insan fi inqita'in minad dunya, kalau manusia itu sudah putus urusan dengan dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan akan menerima urusan akhirat, nazala ilaihim malaikah, maka datanglah kepada dia, kepada si calon jenazah tadi adalah malaikat. Fajalasu hatta jalasu muddal basar. Para malaikat ini duduk di sejauh mata memandang. Jadi duduk dia agak jauh itu. Makanya cuma amanah sakaratul maut matanya terbelalak atau kadang dia melotot ini. Kemudian dalam hadis tersebut disebutkan malaikat yang datang itu malaikat rahmah dengan malaikat maut, karena dia seorang mukmin. Mukmin itu berarti syahadatnya benar, puasa, zakat, haji, umroh, sholat 5 waktu. Maka datang malaikat tadi. Malaikat itu berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka kembalilah kepada ridho Tuhanmu. Kemudian dicabutlah nyawa tersebut, ruh tersebut dari badannya, dipisahkan dari badannya. Bagaimana rasanya atau bentuk terpisahnya? Fatasilu kama tasilul faqra min famis saqo, seperti air yang keluar dari totok dari botol kulit. Lancarnya ditarik terus, kemudian dipegang, lalu ruh tersebut diberikan oleh malaikat maut kepada malaikat rahmah, ditangkap oleh malaikat rahmah, diterima oleh malaikat rahmah, lalu diberi kafan. Wakafana min kafanil jannah, dikafani dari kafan yang dari surga untuk menutupi auratnya. Sebelum aku lanjut ya yuk kak, kalau ruh saja ditutupi auratnya, jadi aman ada jemaah asumsi kita ini masih tidak tutup auratul na'udzubillah atau berpapasan dengan iringan-iringan jenazah. Masuk, dia melihat jasadnya ini dikuburkan. Ini perjalanan ruh setelah meninggal. Dimasukkan ke dalam, kemudian setelah perapon takziah ini balik, lada kaki lagi jemaah, baru turunlah malaikat. Malaikat dalam hadis disebutkan namanya Munkar dan Nakir. Beliau bertanya yang pertama kali buka. Inilah lemaknya. Soal yang akan ditanyakan di kubur kita tahu jawabannya. Nah, tapi apakah lisan kita ini bisa menyebutkan seperti yang diajarkan oleh para ulama terdahulu? Nah, itu jawab yang perlu dipertanyakan. Ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau dia rajin sholat, maka dia akan jawab Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah. Pertanyaan selanjutnya, wa man nabiyuka?
siapa nabimu? Kemudian dia akan jawab, Muhammad nabi. Muhammad nabiku. Wa ma kitabuka? Siapa kitabmu? Apa kitabmu? Kemudian dia akan jawab, Al-Qur'an kitabi. Al-Qur'an kitabku. Kemudian ditutup, pertanyaan selesai, lalu dibukakanlah pintu neraka. Siksa, orang dipukul, darah, nanah, dan lain-lain. Ketika dibuka, malaikat berkata, lihat dari apa engkau diselamatkan. Tutup, dibukakan pintu surga. Dan lihat madu, susu, udaranya itu bagaikan sendawa bayi. Itulah udara di surga. Kayak nyelok sendawa di sini kak, petai masuk, dekor masuk, dari demekoti. Sendawa bayi, wanginya seperti itu. Kemudian si jenazah bertanya, kapan aku di situ? Malaikat menjawab, kaget ketika hari kiamat datang. Tapi kapan kiamat itu datang sehingga aku bisa berada di tempat itu? Kaget, pasti ada waktunya, kata malaikat. Lalu mereka disibukkan untuk tinggal di taman dari taman surga. Ini kalau dia mukmin. Nah, sekarang yang bukan mukmin bagaimana? Masih dalam pembahasan yang sama. Ketika dia bukan mukmin, ketika mengalami sakaratul maut, nazala ilaihi malaika. Sama malaikat datang, tapi yang datang malaikat azab dengan malaikat maut. Maka matanya terbelalak, itu kaget. Nabi menyebutkan ciri-ciri orang yang tidak khusus iman itu ketika dia akan wafat matanya terbelalak. Kalau terkena berarti dia takut. Ketika dia sudah takut itu malaikat mau datang. Wahai jiwa yang busuk, keluarlah, datanglah kepada murka Tuhanmu. Kemudian ditarik ruh itu. Dijelaskan oleh ulama, ruh yang ditarik itu bagaikan bulu domba yang dibasahi, diikat pakai rantai dengan pohon yang berduri. Ditarik kan mengejuk, berantakan ruhnya itu. Berantakan, dikumpulkan lagi, ditunjukkan ke malaikat, dibawa dengan kafan sampai ke atas. Sama, pintu langit terbuka, lalu bergemuruh. Siapa jiwa yang busuk ini? Lalu dibawa. Masih turun. Allah berkata, a'idzuhu minan ard, kembalikan dia ke bumi. Aku ciptakan dia dari bumi. Bawa lagi ke bawah. Sampai di bawah berpapasan dengan iring-iringan jenazah tadi. Setelah berpapasan, penziarah habis, pentakziah habis, mulailah bertanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Nah, yang tadi itu mukmin, sholat, puasa, zakat, sholatnya sering, jadi dia bisa jawab Allahu Akbar. Kalau yang ini yang jarang sholat, dia akan jawab Allah. Siapa Tuhanmu? Man rabbuka, dia akan jawab Allah. Tapi itu dusta. Malaikat akan berkata, dusta. Katamu Allah, tapi kau masih meyakini hal-hal selain Allah. Apa contohnya? Masih meyakini bahwa selamat kalau pakai jimat. Katamu Allah, tapi kau masih meyakini hal-hal yang berbau jahiliyah. Apa contohnya? Ada kumpul-kumpul masuk ke rumah, ada tamu, masih meyakini apa itu. Jadi malaikat berkata, dusta, bukan Allah Tuhan kau itu. Pemobil gitu, ketumbur kucing. Nah, kucing itu harus dimakamkan, dikuburkan dengan baju yang dipakai supir. Ada kan? Mana ada apa itu kita pikir? Nah, harusnya bagaimana? Uzibatul mar'a ala hirrah. Memang ada wanita yang diadab karena kucing, tapi bukan karena kucing itu hewan yang spesial, bukan. Kucing makhluk biasa. Kucing itu dikurungnya, didenjoknya makan sampai mati. Allah marah. Tapi kalau kita tertabrak kucing, tidak apa-apa. Yang meyakini bahwa kucing bisa mendatangkan maksiat, bisa mendatangkan bala, maka syahadat kita batal. Yang batal itu bukan cuma sholat, termasuk ketika kita meyakini. Aku pernah ada di sebuah dusun itu ke arah Kubu belasan lagi, pernah ngisi tausiah. Pertanyaannya itu, Ustaz, pada kami ini Ahmad Haji meninggal, belum kan dikuburkan, ama belum ngundang ayam jago. Ada pula di arah-arah kalau kita nak burung makanan atau kita
taruh makanan ke laut untuk makan ikan itu masih debatable lah, apalagi yang lagi ramai sekarang kan. Kita tidak pacak menghakimi orang itu syirik atau tidak, tapi jelas-jelas begitu ditanya untuk apa wak pindang ini ditempelkan bawah batang, kalau puyang nak ngecap, jelas itu. Nah, yang mak ini berkata, siapa Tuhanmu? Allah. Dusta, kata malaikat. Budi, bukan Allah. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. TV dibesarkan suaranya. Nah, nilut, mana nilut? Layangan mancal. Dek pula, Bu. Tapi memang kenapa? Karena di hati kita ini belum meyakini bahwa Allah itu memang Maha Besar. Kita tahu artinya Allah Maha Besar, tapi dalam hati kita ini tidak meyakini bahwa Allah Maha Besar. Jujurlah Kak, yuk dalam hati. Kita tahu Allah Maha Besar. Kadang-kadang kita ini mengambil peran Allah. Lalu kita ini kan ada anak kali kuliah misalnya. Kita ngomong, nak, ini dia duit 2 juta untuk ngan kuliah. Tiba-tiba berapa bulan dia lah kita biayai kuliah ini, ada hal yang membuat kita kesal. Lalu kita tuh ngomong, nak nganak jadi apa? Amang ate umak nganak jadi apa? Kalimat main ini tidak boleh. Seolah-olah kita yang menentukan hidup anak kita. 2 juta tadi yuk cukup itu karena apa? Karena Allah selamatkan dia dari kos ke kampusnya. Bangsa motor yang tak trotoar tidak cukup lagi 2 juta itu. Disinilah kita harus menaruh peran Allah, meyakini bahwa Allah Maha Besar. Begitu ditanya man rabbuka, dia jawab Allah. Dusta, masih meyakini kupu-kupu tanda-tanda tamu, masih meyakini kucing bisa meletakkan bala, masih meyakini harus ada ayam hitam sebelum dikuburkan, masih meyakini cincin, masih meyakini dan lain-lain. Dusta. Lalu pertanyaan kedua, waman nabiyuka, siapa nabi? Dia jawab Nabi Muhammad. Kemudian malaikat ngomong, dusta lagi, budi, katamu Muhammad, nabimu Muhammad sholat 5 waktu, ngan sembahyang berapa? Maghrib kiam 4 berarti. Kata Nabi, idza akala ahadukum falyakul biyamini, kalau makan tangan kanan, kalau minum tangan kanan. Fa inna syaitan ya'kul wa yashrab bishimal, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Kamu budi Nabi, tidak kau ikuti perintah Nabi, makan pempek tangan kanan, cukanya tangan. Nah, baca apa Ustaz? Makan pempek tangan kanan, cukai tangan kanan, baca yuk. Mana pempeknya? Itu contoh kan. Itu yuk. Kita ini kadang-kadang mah itu lupa. Nabi kita ngajarkan apa? Makan tahu bunting, tahunya tangan kanan, cabinya tangan belis. Kata Nabi yuk. Mana hadisnya? Idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini. Kalau makan tangan kanan, kalau minum tangan kanan, karena setan fa inna syaitan ya'kul wa yashrab bishimal, makan dan minum dengan tangan kiri. Coba kita juga di sini kan banyak makanan ini. Yang makan tangan kiri sama-sama kita makan belis. Bukan untuk menghina dia, supaya dia ingat momen ini. Dari sini ke hadapan dia lagi makan dan minum dengan tangan kiri. La yasrabanna ahadukum qa'iman, kata Nabi, jangan makan sambil tegak. Coba kina standing party. Standing party diundang ke hotel The Zuri, acara keundangan, aku ngisi tausiah, ngatik pada duduk. Makan mana mang? Tegaknya itu lah Ustaz. Itu mak mana? Bungkus jadi aku bungkus lah juga. Aku kundang balik kia. Udah lemah aku habis ceramah ngomongkan makan harus duduk, aku makan tegak di sana. Dusta. Kita memang melakukan tak sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu banyak. Nabi hafal Quran. Kita tak hafal Quran, tak apa-apa masih dimaafkan. Cuman yang lain, Nabi sholat 5 waktu, kita tak sholat 5 waktu, tak baca kita minum. Ada lagi yuk, tradisi ketika buang air besar, buang hajat, pakai tutup kepala, itu sunnah yuk.
Nina aman di pinggir-pinggir dusun, bukan bibi-bibi uak-uak kita dulu. Kapan dia nak buang air besar, buang hajat, dia pasti pakai tutup kepala. Itu sunnah, Pak. Sunnah. Aku pernah kan. Jadi aku ngomong itulah. Bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu khususnya yang misalnya ke sungai buang hajat pakai tutup kepala, itu sunnah. Ada ibu-ibu para di situ tahu, wah Ustaz ini. Ngapa bu ibu tahu? Oh Ustaz, pucuk tertutup, bawa ke cana. Aku ngomong itu ditanya hal takra'ul Quran, apakah kau baca bacaan Quran? Nah itu cuma tanyakan bu, sebelum mati. Kira-kira kalau pertanyaan itu muncul, baca dan kita jawab. Ini informasi Pak, aku sampaikan ini berulang. Aku sampaikan ini bukan sebagai kritik. Aku sampaikan ini supaya kita melihat ini dari kacamata yang sama. Data BPS, ada yang pegawai di BPS kan? Ada yang pegawai di BPS? Ibu BPS? Ya, kalau Ibu BPS validasi data ini 360.000 masyarakat di aku. 97,3%-nya adalah Muslim. Alhamdulillah. Berarti sekitar 350.000 Muslim. Banyak Pak. Nah, kami pernah survei menggunakan metode diferensial statistik. Survei ini perlu aku sampaikan metodenya Bu, karena ini ilmiah. Diferensial statistik itu kalau ada sayur sepanci, kita tidak ngabiskan isi panci untuk tahu rasanya. Cukup dengan 1 sendok. Itu diferensial statistik. Nah, menggunakan metode ini kami survei dari masjid ke masjid pada sholat subuh. Kenapa yang kami pilih sholat subuh? Karena subuh itu orang yang sudah dengan hati terbuka ke masjid. Mau maghrib banyak Kak, Jumat banyak, Idul Fitri banyak, tapi yang subuh itu tidak banyak. Kami survei di masjid waktu subuh menggunakan metode diferensial statistik. 97% masyarakat Ogan Komering Ulu, 83% masyarakat Muslim di Oku tak baca Quran. Aku pernah sampaikan ini berulang dan ini Masya Allah dianggap sebuah kritik. Aku tidak mengkritik siapa-siapa. Aku ini ingin mengetuk hati Bapak Ibu, ayo kakak, mari kita bangun kesadaran kolektif bahwa ini masalah. 83% dari mana surveinya? Yuk survei dari isi rumah kamu itulah. Ayah, rumah, bak, adik, anak, depan rumah sampai rumah, belakang rumah. 83% lah. Jangan-jangan bukan 83% Kak, 90%. Kita boleh coba tak di sini? Yang paling mudah. Siapa yang paling baca Quran di sini? Kakak ya? Hah? Lu kakian Kak, membuktikan hafiz. Alhamdulillah. Ibu. Oke, yuk guru ngaji. Oke, yuk galak tak jadi relawan memvalidasi survei ini. Ayo baca iftitah baik. Allahu akbar kabira. Baca? Boleh? Boleh ya? Oke. Tolong yuk. Allahu akbar kabira. Kami belajar dulu kan. Ini Ustaz bacain kami nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Dari bacaan itu boleh. Ayo tak tersinggung. Kita sepakat ini tadi yang paling pintar. Sepakat ya? Berarti kita jalan-jalan di bawah ini kan? Nah itu ya? Oke. Bacaan beliau salah secara kaidah dan itu merubah makna. Nah modelnya aman yang paling baca sama ini berarti kita jalan-jalan valid tak? 83% masyarakat muslim tak baca Quran. Valid kan? Quran itu beda panjang pendek, beda arti. Wa idh qala rabbuka lil malaikah, ketika Tuhanmu berkata pada para malaikat, itu artinya
Wa idh qala rabbuka lil malaikah, cuma panjang lanya. Yang sikok yang pertama wa idh qala, yang kedua wa idh qala. Yang kedua artinya ketika dua Tuhanmu berkata pada para malaikat. Jauh tak artinya? Jauh, cuma beda panjang pendek. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah sang pemilik alam semesta. Kalau dibaca alhamdulillahi rabbil alamin, kehancuran bagi yang selalu sakit. Jauh artinya. Innaka la minal mursalin, wahai Muhammad, engkau bukanlah nabi, engkau bukan rasul. Tapi kalau dibaca innaka la minal mursalin, wahai Muhammad, engkau sesungguhnya adalah nabi. Yang sikok menafikan kenabian Muhammad karena lanya panjang, yang sikok mengatakan bahwa engkau adalah nabi karena lanya pendek. Bu, nak mana lagi cara mengetuk kesadaran kalau dijelaskan model ini. Quran itu ada aturannya, ada bacaan sakta namanya. Berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernafas. Harus ma itu. Ngapa berbeda ma itu? Artinya berubah. Contoh, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Harus berhenti nggak itu, namanya sakta. Ngapa tak? Contoh, aku ngomong sekarang, Kang, siapa nama Kang Ardi. Aku ngomong sama beliau tanpa sakta. Kang Ardi jangan ke Batu Raja, Muara ini Palembang. Tanpa sakta. Sekarang pakai sakta. Kang Ardi jangan ke Palembang, Muara ini Batu Raja. Sama dah artinya. Sama dah yuk. Ayo nih ngantuk apa mau ngantuk tuh. Sama dah. Contoh, Kang Ardi jangan beli nasi goreng, pecel lele, sate. Tanpa sakta. Sekarang pakai sakta. Kang Ardi jangan beli pecel lele, nasi goreng, sate. Sama dah. Nah, kalimat kedua beli sate. Kalimat pertama jangan beli semuanya. Itulah makna sakta dalam Al-Qur'an. Pertanyaan, ma kita buka dalam kubur itu apa kitabmu? Ketika kita jawab Al-Quran, pertanyaannya lanjut. Terti apa itu sakta? Tidak. Tadi kok baca diterabas. Artinya itu berubah. Dan kita masuk dalam kategori tidak baca Quran. Contoh lagi yuk. Kalau aku ngomong ini, ada satpam panjang, kumisnya hijau, bajunya nangkap maling. Paham atau tidak? Aku ulang, ada satpam panjang, kumisnya hijau, bajunya nangkap maling. Paham atau tidak yuk? Coba aku pakai waqaf wal ibtidak yang benar. Ada satpam, panjang kumisnya, hijau bajunya, nangkap maling. Paham atau tidak? Tahu? Ada satpam, panjang kumisnya, hijau bajunya, nangkap maling. Kasirawa subhanallah itu kurang naimin lah galaknya, dibin bagalinya, pijak-pijak kenyanyian oleh malaikat. Yuk, Muhammad? Oh, berusaha menitu. Muhammad itu kan. Oh, Kak. Nah, sekarang apa sih? Kenapa 83% masyarakat aku tidak baca Quran? PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, mereka merilis kemarin 56% masyarakat Muslim Indonesia tidak baca Quran. Lebih parah lagi, Indonesia. Nah Bu, yuk Kak, jangan sampai kita salah satu yang nyumbang angka itu. Jangan sampai kita termasuk di situ kalau kita tidak mau belajar. Terus akhirnya beberapa waktu lalu aku berangkat ke Palembang, ke UIN Raden Patah Palembang. Aku bertemu dengan guru besar Fakultas Adab, Profesor Dr. Nur Huda. Ternyata beliau pernah meneliti mengapa angka ini bisa setinggi itu, 83% itu mana ceritanya. Ternyata ada 4 faktor. Faktor pertama, hilangnya tradisi. Kalau di Minang itu ada, kalau anak sudah akil balik, maka dia harus keluar, tidur di luar.
Maka mereka tidurlah di surau-surau gitu. Aku pernah bertanya dengan kawan-kawan yang dari Minang. Ada yang dari Minang? Yang ngaji tadi? Ada ya yuk tradisi itu ya? Benar ini. Jadi mereka ngaji. Dan tradisi itu sudah tidak ada sekarang. Di pos kamling tidak menghidupkan bacaan. Di pos kamling prak malam 6. Ah itu dia. Hidup ke gaplek, menghidupkan malam dengan gaplek. Guru gaplek. Dek de kuala haram tu dek de gaplek tu kak, dek de apa. Cuma ketika dia menggeser aktivitas yang seharusnya dia lakukan anak-anak, maka dia jadi kurang baik. Faktor ketiga adalah sistem kurikulum yang ada di sekolah itu berubah. Porsi pelajaran agama cuma dapat 2 jam. Ada yang di dinas pendidikan? Siapa kak? Nganti galak, dia kali ya Yudi, bapak nih. BPS kate. Oh bukan, di dinas apa? Kate dinas? Guru, ada yang guru? Oh. Yang mana kak? Ayo guru. Kak, guru. Oke. Pelajaran agama dapat porsi berapa jam per minggu? Betul. Bukan sekali 2 jam, 1 pekan 2 jam. 1 pekan 2 jam. Tapi guru serius. Nah, yuk faktor keempat. Apa faktor keempat? Faktor keempat penyumbang buta aksara hijaiyah di Oku ini paling besar adalah lemahnya sistem pendidikan Al-Quran itu sendiri. Ada bapak namanya Pak Asad Umam, juga beliau belajar dengan Pak Dahlan tadi. Metode Qiraati beliau belajar tahun 1991. Pak Asad Umam membuat metode baru yang kita kenal dengan metode Iqra. Kemudian bermuncullah metode-metode lain, ada Wafa, ada Ummi, ada Muqaddas dan lain-lain. Tapi induknya Baghdadiyah, Qiraati sama Iqra. Nah sekarang apa yang salah dengan pendidikan ini? Yang salah adalah Uhan merasa baca ngaji tanpa sertifikasi guru ngaji, berangkat ke toko buku, beli Iqra, masang tampal PPA ngajar. Alhasil dia mewariskan bacaan yang salah. Naudzubillah. Nah, banyaknya perilaku seperti ini yang tidak ditertibkan, alhasil menyumbang peningkatan buta aksara hijaiyah di Oku. Nah, bagaimana untuk menertibkan ini? Kenapa kita tidak jujur? Artinya mari kita lihat ini dari kacamata yang sama. Ada yang dokter? Sakit kulit? Mat lagi? Tapi kalau hewan. Oke. Bidan ada bidan. Bidan. Oh tidak, dokter. Ayo bidan ya. Dokter itu kan ada tulisannya yuk, spesialis penyakit dalam. Ngasih tahu apa? Berarti patah tulang jangan ke situ. Penyakit kandung apa? Spesialis SPOK, kandungan. Berarti kalau yang sakit paru-paru, jantung harus ke dia. Kalau ada masalah hak kehamilan baru ke beliau. Kenapa di dokter kita bisa jujur untuk menaruh ahlinya pada posisinya? Giliran ngaji deh tuh, nama gawi itu nganggur, pengajarnya ditepekkan guru ngaji yang tak baca ngajar Al-Quran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 4 faktor inilah yang kemudian menyumbang peningkatan buta aksara hijaiyah di Oku. Ayo kakak yang hidup berarti ini kisaran lahir tahun 73 ya? 74 ya? Tapi apa Allah wajar 73? Ini cuma sekali. Nah yang hidup di generasi itu kita punya bab atau nimek, mereka korespondensi pakai tulisan Arab kan? Benar ya? Dia ngirim surat pakai bahasa Arab Melayu, Arab Pegor, bukan itu, awal itu jelas. Mereka korespondensinya bahasa Arab, tulisan Arab. Zaman kita diwakili dari tahun 70-an ke atas, bacanya lagi tidak tahu Pak. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kemudian ditanyakan oleh malaikat, hal taqra'ul Quran, kembali ke alam barzakh, apa kau bisa baca Al-Quran? Dia jawab,
Aku baca Al-Quran. Begitu ditanya, tahu sakta? Tidak tahu. Tahu ini? Tidak tahu. Yang kutanyakan tadi tidak tahu galau. Kemudian malaikat berkata, dusta. Pertanyaan selanjutnya, apakah agama ini sudah sampai ke telingamu? Ada tak pada ngaji di Batu Raja? Ada. Kenapa dia ngancam? Sungkan. Dusta, kata orang malaikat. Ada tak tempat-tempat pengajian menimba ilmu agama? Banyak pengajian-pengajian di masjid. Memang bapak ibu menyibukkan diri. Gak sempat, anak masih kecil, ngasuh cucu. Kata malaikat, nanti di hari kiamat kamu akan ditemukan dengan orang yang main saham yang miliaran dan dia sempat ngaji. Dia nggak itu teksnya, itu buat-buatnya. Tapi kurang lebihnya itulah. Kemudian malaikat membuka pintu surga karena dia dusta kalau ngomong nabi tapi dia tidak mengikuti, makan tahu gunting tapi tangan kiri, makan pepek juga tangan kiri, dan seterusnya. Sunnah-sunnah nabi tidak dia lakukan, dusta. Mengatakan Allah juga dusta. Mengatakan Al-Quran kitab aku kama aku nas, pada akhirnya dia jujur, aku hanya mengatakan seperti manusia-manusia lain mengatakan. Lalu dibukakanlah pintu surga, madu, wangi, permadani, pohon indah, buah, ada buah delima yang sebesar papayan dan lain-lain. Inilah, lihat kata malaikat, dari apa kau haramkan dirimu? Dari apa kau haramkan dirimu dari tempat ini? Kemudian ditutup pintu surga tadi, lalu dibuka pintu neraka dan lihat disinilah tempatmu nanti, darah, mana, siksa dan lain-lain. Lihat dari apa kau akan ditaruh nanti. Di mana tempatmu nanti? Lalu dia berkata, Rabbana absarna, ya Allah aku sudah melihat, wa sami'na, dan aku sudah mendengar. Farji'na na'mal sholihah, balikkan lagi aku ke dunia, maka aku akan berlaku perbuatan-perbuatan yang baik. Ya Allah, aku nak belajar Quran lagi, ya aku nak sembahyang, aku nak niru Nabi, aku ingin taat pada Allah. Apa kata malaikat? Terlambat, tidak kapit lagi. Lalu dihimpitkan kubur itu sehingga remuk badannya, dipulihkan lagi, diremukkan lagi, dipulihkan lagi. Lalu diutuslah malaikat yang wallahu a'lam bertanya seperti apa, tapi hadis itu menyebutkan dia buta, tuli, tanpa perasaan. Dan dia pegang besi, yang dalam riwayat disebutkan besi itu walaupun dibalik atau diangkat oleh semua jin dan manusia berkumpul, tidak akan pernah bisa angkat besi itu saking beratnya. Malaikat yang tadi tanpa perasaan, tanpa lihat, tanpa mata, tanpa pendengaran, tanpa perasaan, megang besi yang beratnya seperti itu, dihantamkan ke kepalanya, dangdung sampai hari kiamat. Nah, apa korelasinya dengan yang aku sebutkan tadi? Ada rumah yang dijual. Artinya dalam Islam tidak ada konsep roh gentayangan. Di mana dia? Aku sibuk di Bagali. Di Bagali, jadi tidak aktif bu. Ada misalnya ada duit, ada tulisan rumah dijual, harga gaji murah, nah belilah. Untuk apa? Pembuktian bahwa kita tidak percaya sama itu. Sama ada duit. Dan biasanya harganya murah ya. Jadikan pada gaji. Sudah sampai 2 tahun. Karena 2021 itu mana? 11 bulan. 11 bulan. Ibu orang tua Ibrahim lah ya? Dulu jalan. Sekarang nggak berpisah dengan. Terus ini anekdot, ya. Ini anekdot. Tapi ini bisa terjadi tempat kita kalau kita abai. Aku udah pernah bosan sampaikan ini dan aku ingin sampaikan ini sekali lagi. Ada kancing. Beliau ini ya Allah kuliahnya di luar negeri, Harvard, segala S ambilnya, 1, 2, S3, terakhir pemilah HP-nya S8 Samsung. Bapaknya begitu balik, bapaknya meninggal. Tak tahu jadi imam sholat, dorong-dorongan kan, maju. Mana Ustaz Rian tadi? Sabian mana? Kita mana Ustaz Rian? Tak, imam dulu tak. Ujiku dalam mazhab Syafi'i as-salatu alaihi ma, kau itulah imam, kau itu afdal kalau imam. Aikat aku serahkan ke ustaz ya lo. Dalam hatiku imam juga aku, warisan yang ambilnya. Alhamdulillah ada nama itu. Dah banyak sembahyang nih. Pikir hatinya kapan mbaknya meninggal dia macam bayar marbot 100.000 jadikan imam.
Padahal jenazah ingin afdol kalau anaknya yang jadi imam. Kina iyu amade bapak ada anak jantan, ama ngake anak jantan juga kina molaan. Anak ayu, anak kakak. Ajahi dia. Ajum dia ngaji sana belajar bagaimana tata cara sholat jenazah. Waktu aku meninggal aku minta 48 bukan usia yang muda. Ada mati itu pasti entah di atas taat atau di atas maksiat. Main bola mati ada, dan berbulan UFC mati ada, balik pengajian lo ini mati ada, jamaahnya ustadznya jarang. Jangan sampai ketika yang terbujur kaku itu kita uang dorong-dorongan untuk jadi imam sholat, walhasil yang jadi imam marbot masjid yang tidak pakai hubungan keluarga, hubungan mahram dengan kita. Na'udzubillah. Ayo nila tulis sudah be. Belum. Ngina jam. Jadi panitia. Coba bikin lah berapa lama tuh ceramah? Nah, masa jam? Sudah kak 15.24 kita lah. Tadi aku datang ke sini 14.20, ini 15.24. Mungkin sedikit lagi waktunya, silakan bagi teman-teman yang ada yang mau ditanyakan atau 1, 2, 3 ya. Sembari nanti kami minta tolong Ustaz untuk teman-teman kita ini sudah banyak juga yang mendahului kita. Nah, kan maju lagi. Iya banyak. Ada 20. Iya, ini yang catat dan ini ratingan kita satu kelas KL ini. Ya sekaligus doa. Jadi banyak permintaan nanti banyak terkait. Baik, silakan yang ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik dari ceramah Ustaz pertama tadi, kita itu waktu dicabut nyawa ada istilahnya tuh setan tuh sampai mati masih mengganggu gitu. Bang Ustaz ya, Bu Alim. Kemudian ada datang ya itu iblis tuh menyerupai ibu kita, anak kita, tunggang kita, ngajai kamu ke sawah tanya ayo Islam gitu agama. Balik lagi cerita kan. Baik, kenapa kita tetap digoda oleh setan meskipun saya mati? Karena memang sumpah setan kepada umat manusia memang itu di awal-awal penciptaan. Jadi kemudian Allah berfirman pada seluruh makhluk saat itu, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam, fasajadu illa iblis. Semua sujud kecuali iblis. Kemudian iblis dikonfirmasi, wahai iblis, kenapa kau tidak sujud? Khalaqtani ya Allah min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api ya Allah, dan kau ciptakan Adam dari tanah. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Ini adalah kalimat pembangkangan pertama. Jadi kalau dalam hati kita, misal kita lagi hijrah, misal kita lagi ngaji, lalu kita melihat orang lain lebih buruk dari kita, berarti iblis berhasil. Jadi misalnya, kenapa orang alim yang digoda siapapun Pak, siapapun yang masih manusia, maka iblis pasti akan menggoda, karena itu sudah jadi sumpahnya iblis. Dan Allah mengizinkan itu. Silahkan kalau kau mau. Jadi memang kita digoda. Nah dari segi apa? Kayak misalnya ini, Bapak, Ayub, kakak ini belajar Quran, lah baca Quran, lalihai, lah pangke, lama belajar 7 tahun. Kemudian inak kanca kita dapat baca Al-Quran, terbersihlah dalam hati kita. Aku lebih bagus daripada dia. Berarti iblis lah menguasai. Jadi iblis negong di keman terakhir kan. Dan pasti akan seperti itu. Ketika sudah ada terbersih dalam hati kita, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia, maka jelas itu adalah tipu daya iblis. Jelas Kak?
Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kele, halaminasi. Apa lamin dulu? Nak laju. Baik, ada pertanyaan lagi? Bu, Kang, majulah Kang. Jadi bingung sebenarnya tanya apa tak? Nah, apa nak bertanya? Bingung. Mbak mana cara nanya gini? Oh, Ya kan Ustaz tadi berangkat dari katakanlah survei ada apa ada Dari gandengan. Jadi kan Ustaz tadi berangkat dari katakanlah survei Upidioku. Ada dasar juga survei dari hasil yang dijauhi dari Semarang bukan ya, PG Jakarta. Nah, kalau memang ada sudah survei yang seperti itu, menyatakan banyaknya katakanlah umat Muslim di Indonesia ini yang tidak atau di Batu Raja 83% tadi, apakah pernah juga kawan-kawan yang berkecimpung di sana bersurvei berapa banyak perimbangan wadah agar untuk mengurangi ini tempat-tempat atau wadah untuk belajar baca Al-Quran ini yang sepadan atau berapa korelasinya tinggalnya? Mungkin itu yang pengen tanyakan itu kan. Karena sekarang fenomenanya kan banyak taman-taman baca Al-Quran, kemudian ada rumah tapis dan sebagainya. Kalau perhatikan tadi ada standar yang harus dijadikan patokan. Di Batu Raja lah anggaplah sudah berapa banyak rumah tapis ataupun juga taman baca Al-Quran ini yang sudah dapat standar atau sertifikasi dari kita kalau itu menang depan dan sebagainya. Perlu saya ketahui ini adalah Dr. Hendra Abizen, Doktor CDR Andalas, Universitas Andalas. Padahal. Oke, yang sebelah situ Kang Ardi itu dari Kemenak. Betul, Kang Ardi. yang mana? Kak, mana? Baca apa? Ngapo Kak 83% dan kalian diam saja? Bertanya yuk. Ini dia. 83% kenapa diam saja Kak? Satu. Yang kedua, mengapa ada 424 unit TPA yang dibawa Kementerian Agama tidak pernah disertifikasi? Kenapa Kak? Ini dia, kita tanya. Segelangan, tanggung jawab mana? Jadi bayangin Ustaz, aku nih 15 tahun pegawai di Kemenak, tapi semuanya di keuangan. Jadi secara data, secara kebijakan tidak menguasai, tapi secara informasi, sepengetahuan aku, Kementerian Kebijakan terutama di Provinsi Sumsel semenjak Pak Fajri itu banyak berdiri rumah tapis. Bahkan Kementerian Agama dulu pernah salah satu mengirimkan anak-anak atau siswa yang belajar di rumah tapis di Palembang, dan itu dibiayai oleh kita. Salah satunya, kalau salah itu kan saya di keuangan 1 juta untuk bantu dia selama berapa bulan di sana. Kalau nggak salah itu 1 atau 2 orang, salah satunya mungkin anak Ayu Ronida dulu pernah bagus itu kan. Kemudian di sini di tiap-tiap mua ini seperti Batu Raja Barat, Batu Timur sudah ada rumah tapis dan kemudian giat kawan-kawan di Batu Raja termasuk Ustaz juga kan, lah sudah banyak mendirikan rumah-rumah tapis, rumah bacaan. Memang mungkin secara organisasi, secara legal, saya tidak tahu informasinya apakah itu ada sertifikasi atau tidak, tapi sepengetahuan aku orang tidak bisa mendirikan TPA kalau tidak ada izin dari Kementerian Agama, dan itu ada prosedurnya. Itu kalau di kami seksi Pakis, Pendidikan Keagamaan Islam, Pak Firdaus kalau salah. Halo Kancelama dimanapun berada. Jadi konsep arisan dan perayaan ulang tahun Kancelama yang kelima ini kita kemas dengan tausiah. Adapun penceramah atau ustadz yang dipanggil adalah Ustadz Rian
dan syukur alhamdulillah memberikan pencerahan yang sangat cerah bagi kita semua. Mudah-mudahan kegiatan Kancelame baik sekarang maupun yang akan datang akan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan dapat memberikan pencerahan kepada kawan-kawan baik dalam ilmu keagamaan, bidang sosial dan lain sebagainya. Oke Kancelame, dimanapun berada, kita teruskan mengikuti keseruan hirupnya Kancelame pada arisan pada hari ini. Boleh ngomong itu. Apakah itu tidak riya? Kita ngomong orang sekarang bangga menampilkan maksiat. Jadi sekarang fatwanya kita juga harus bangga menampakkan ketaatan. Soal tawadhu, soal kesombongan, soal apa biar kita selesaikan di atas sejadah masing-masing. Jadi tidak apa-apa. Yang baca Quran, bacalah buat yang pada kesempatan ini kita pilih surah Al-Fatihah. Namun sebelum kita baca, aku ingin meyakinkan ke Bapak Ibu, ke ayu kakak ini, karena ada yang mengatakan bahwa ngirim Al-Fatihah ke orang yang sudah meninggal itu bid'ah. Apakah ini benar bid'ah? Jawabannya tidak bid'ah. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan ada jenazah yang tiba-tiba diangkat 1 derajat, diangkat 1 derajat. Lalu dia bertanya, wahai malaikat, mahada, apa ini malaikat? Malaikat menjawab, hada istighfar, ini adalah istighfar dari orang yang masih hidup. Jadi jelas Imam Bukhari mengatakan kiriman Al-Quran, Al-Fatihah atau apapun kepada orang yang meninggal sampai termasuk dengan baca Yasin. Apakah baca Yasin termasuk bid'ah? Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim, Imam Ibnu Katsir mengatakan man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Yang baca surah Yasin maka dia diampuni. Menurut beliau isnaduhu jayyid. Hadis ini sanadnya jayyid. Kalau jayyid berarti boleh digunakan. Jelas. Apakah bacaan Al-Quran ini sampai ke ruh? Jawabannya iya, sampai, kata Imam Bukhari dan kata Imam Ibnu Katsir. Kalau kita lebih pintar dari Imam Bukhari dan lebih pintar dari Imam Ibnu Katsir, silahkan katakan ini bid'ah. Kalau kita di bawah beliau, mari kita sama-sama. Satu koreksi, tadi disebut mengkhalifai. Khalifah itu memimpin dalam bentuk sistem ya pemerintahan, koordinator. Kalau Quran atau sholat lebih tepat imam, mengimami. Dek apa? Khalifah dek apa? Cuma lebih tepat mengimami. Jadi insya Allah yang kita kirimkan ini sampai ke jenazah atau roh arwah yang sudah meninggal, yang sudah mendahului kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila arwahi al-asma' al-madhkurah Nafrizal Hazairin bin Syarkawi, Imam Mi'raj bin Basirun, Syafriza bin Sarkawi, Elma Yumidarsi binti Haji Basyaruddin Syukur, Anton Lihardi bin Fulan, Sri Novarina binti Ciladen, Pedi Namara bin Fulan, Revi Juliansa bin Darul Putri, Andi Haryadi bin Syarif Toya, Muhammad Darwin bin Mukhtar Edi, Hermiadi bin Azmi, Masna Febriana binti Fulan, Iszaldi Kurniawan bin Fulan, Nur Lifasanti binti Fulan, Fitriani binti Yasaruddin, Dian Novita bin Susanto, Dimyati Ratna Dewi binti Muftar. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين يا الله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kakak Ayu sekalian, secara pribadi aku mengundang untuk mari kita bergandengan tangan menuntaskan misi pemberantasan buta aksara hijaiyah, dimulai dari kita dewe. Kalau bapak ibu, ayo kakak ingin belajar Quran, kita ada di Bakung, ada jam 9.30, ada juga pada Isya setiap hari Senin dan Jumat. Anak juga ada, silakan bergabung. Kami mohon berkenan Ustaz untuk mungkin foto bersama ya, untuk dokumentasi Kancil Lamun. Kami persilakan diatur. Silakan Pak Wo. Ini ketua kami Pak Ustaz. Ayo teman-teman, berhubung hari sudah sore, mari kita diatur. Pak Wo tolong. Iya, gimana coba? Mana bapaknya? KL. Oke banget. KL. Pak Wo silakan diunduh door prize. Saya akan mengantar Ustaz ya. Siapa Pak? Nomor berapa itu? Yang cetak kencang. Nah, Mukhtar belum dibuat, ada Mukhtar kena tadi. Nomor 20 Asmawati Dewi. Nomor berapa? Nomor 15 Evan siapa lagi? 21 Teti. Adi Rawan. Mukhtarudin, Mukhtar, Mukhtar. 26 Ria Alistiawati Dewi. 16 oh yang punya Marina. Mardian Nemo anak sana video ini. Sepuluh ada dapat dia bahwa Aprili Molinen. Nila, kalau ada dua sikok ya. Matius, Jenny apa kalau nanti udah Jenny.
Nomor 5 Nur Aini. Nomor 8 Asyatul Aini. 17 Farida. 23 Yunita Hakim. 12 Oke, kancil lama sekalian. Oke. Sampai di sini dulu Tukang ketik lagu siapa? kita pada hari ini di ulang tahun kancil lama yang kelima. Sampai jumpa di bulan Maret arisan berikutnya. Di rumah aku udah antok. Di rumah udah antok Indolet. Oke, kancil lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketik lagu.